Belakangan ini kita udah sering banget kan ya mendengar berita tentang munculnya varian baru COVID-19 atau yang sekarang disebut sebagai varian Omicron. Nah, tapi ternyata nih guys, kalau dengan munculnya varian baru ini disebut-sebut dapat menjadi petunjuk bagaimana pandemi COVID-19 atau SARS-CoV-2 ini akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan atau mungkin di masa depan seperti apa. Jadi, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan bahas sekarang di video saya kali ini. Bergabung, perkenalkan nama saya Dok Didit. Jadi, di channel saya ini, saya akan banyak berbagi tentang edukasi kesehatan, tips belajar untuk mahasiswa kedokteran dan studi di luar negeri, sejarah hingga misteri terkait dunia kesehatan. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe ya channel saya sekarang juga. Dunia kita ini sedang dihebohkan tentang pandemi COVID-19 yang tidak berkunjung ada habisnya nih guys. Tapi ada seorang ahli biologi evolusioner yang bernama Jess Bloom. Ia mengemukakan bahwa kemungkinan COVID-19 ini tidak dapat diberantas, tetapi bisa saja dia akan berkembang menjadi sebuah endemik. Jadi kalau dalam bahasa kedokteran simpelnya ya, endemi itu sebuah penyakit yang mungkin akan menjadi umum nih terkena pada masyarakat. Contohnya ya seperti influenza ataupun misalnya malaria yang ada misalnya banyak ditemukan di Papua. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu pula menurut Jess Bloom pada kasus COVID-19 ini. Kenapa seperti itu? Kita akan bahas beberapa teorinya sebentar lagi. Jadi, Bloom yang berbasis di Pusat Penelitian Kanker Fred Hutchinson di Seattle, Washington, USA atau Amerika, mengemukakan kalau virus corona musiman ini memberikan peta jalan bagaimana SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 ini akan terjadi di masa depan. Namun, masih sedikit nih yang diketahui bagaimana virus-virus yang lain itu terus bisa berkembang sampai sekarang, sehingga Bloom melakukan penelitian dengan mengambil sampel darah pada puluhan orang pada tahun 1980-an untuk mengetahui nih apa sih penyebab dari infeksi berulang yang terjadi ini pada manusia. Apakah karena kekebalan manusia yang mulai memudar atau justru karena perubahan pada virus itu sendiri. Ternyata hasilnya mengejutkan. Jadi, orang-orang yang terinfeksi virus 229E pada tahun 1980 memiliki kekebalan terhadap virus 229E yang muncul pada tahun 1984, tetapi memiliki kekebalan yang lebih rendah pada virus 229E pada tahun 1990-an dan justru lebih rendah lagi dengan varian yang muncul di tahun 2000-an hingga 2010-an. Hal ini menunjukkan bahwa virus berevolusi untuk menghindari kekebalan tubuh manusia. Jadi, ilmuwan saat ini sedang berfokus dalam mencari tahu dua kategori besar bagaimana perubahan-perubahan virus ini dapat diamati. Dan salah satunya yaitu membuatnya lebih menular atau lebih infeksius. Maksudnya gimana? Jadi gini ya, kalau misalnya virus-virus itu semakin banyak menular kepada sel-sel inang, dalam konteks ini maksudnya manusia ya, hal ini kemungkinan justru membawa dampak positif dengan memunculkan varian-varian baru yang tentunya dapat diamati ataupun dipelajari oleh ilmuwan untuk memprediksi bagaimana COVID-19 ini akan berjalan di masa depan. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa COVID-19 ini telah mencapai lonjakan yang paling tinggi. Kenapa? Karena para peneliti di Inggris pada saat itu mengemukakan bahwa munculnya varian baru yaitu B117 atau sekarang lebih dikenal sebagai varian Alpha menunjukkan banyak sekali mutasi pada struktur protein mereka. Dan varian ini ternyata menyebar 50% lebih cepat dibandingkan dari varian-varian generasi sebelumnya. Dan hal ini diidentifikasi dengan adanya lonjakan kasus secara misterius di Inggris Tenggara, padahal waktu itu sedang berlangsung lockdown secara nasional pada November 2020. Dan di tempat lain yang bertempat di Amazonas di Brazil menunjukkan adanya juga peningkatan kasus secara misterius yang telah diidentifikasi ternyata itu adalah varian Gamma.
Sehingga hal ini membuat para ilmuwan berspekulasi jika virus COVID-19 ini atau SARS-CoV-2 dapat menjadi sebuah virus yang berhasil berevolusi dengan melibatkan berbagai struktur mutasi. Dan dengan melihat banyaknya orang yang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, membuat para ilmuwan juga berspekulasi kalau virus ini sebenarnya juga memiliki beberapa varian yang berkembang dan yang lainnya pun gagal sebenarnya. Varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di negara bagian Maharashtra, India yang menyebabkan gelombang ganas COVID-19 pada musim semi tahun 2021 lalu, dan para peneliti masih memperhitungkan bagaimana dampak varian ini terhadap masa depan COVID-19. Begitu tiba di Inggris, varian ini 60% jauh lebih cepat menular dibandingkan strain virus COVID-19 yang berada di Inggris sebelumnya atau varian Alpha, sehingga bagi beberapa orang menyebutkan kalau varian Delta ini merupakan varian jenis Super Alpha. Berdasarkan studi dari Berkeley dan lainnya menunjukkan bahwa varian Delta ini memiliki kemampuan yang sangat signifikan dengan cara meningkatkan kemampuan virus mereka ini untuk menginfeksi sel manusia dan menyebar pada banyak orang. Dan para ilmuwan berspekulasi jika virus berevolusi dengan cara ini, maka di masa depan nantinya mungkin saja COVID-19 ini bisa menjadi kurang parah. Tetapi hal itu bisa dikatakan masih jauh dari hal yang pasti. Karena melihat sejarah bagaimana varian Alpha, Beta, hingga Delta menyebabkan angka kesakitan dan angka kematian yang sangat tinggi pada manusia, membuat hal ini menjadi sulit untuk dipastikan di masa depan. Varian Delta dan keturunannya sekarang bertanggung jawab atas sebagian besar kasus COVID-19 yang menginfeksi pada manusia di seluruh dunia. Sampai pada akhirnya varian baru COVID-19 ini atau yang sekarang lebih dikenal sebagai Omicron ditemukan. Setelah tim dari negara Botswana dan Afrika Selatan melaporkan adanya kasus varian baru di negara mereka. Walaupun para peneliti beranggapan tidak mungkin varian ini muncul dari kedua negara tersebut. Namun pejabat kesehatan telah menghubungkan dengan adanya wabah yang baru dan meningkat secara pesat di Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Bisa saja menjadi salah satu petunjuk ditemukan awalnya varian baru ini. Seorang ahli biologi evolusi dan biostatistik di Universitas Leuven di Belgia yang bernama Tom Weslers mengemukakan bahwa dengan adanya peningkatan kasus yang sangat cepat dari varian COVID-19 yang baru ini atau varian Omicron, ini menunjukkan bahwa varian ini mengungguli atas varian Delta yang dulu sudah banyak menginfeksi manusia. Sebaliknya, ia dan beberapa peneliti lainnya mengemukakan bahwa adanya peningkatan kasus yang begitu cepat dari varian Omicron atau varian baru COVID-19 ini kemungkinan disebabkan oleh manusia sudah memiliki kekebalan terhadap varian Delta ataupun varian-varian COVID-19 yang sebelumnya setelah mereka terjangkit ataupun setelah mendapatkan vaksinasi. Tetapi bukan berarti bahwa vaksinasi itu tidak bermanfaat ya. Jadi, bagaimana SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang berevolusi berdasarkan apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, mulai dari adanya varian Alpha, Beta, Gamma, hingga sekarang yang terbaru adalah varian Omicron. Hal ini kemungkinan ditunjukkan di masa depan bahwa virus COVID-19 ini juga akan bertransisi menjadi virus endemik atau menjadi sebuah virus yang menular biasa saja seperti virus yang banyak saat ini, yaitu virus influenza contohnya. Untuk memprediksi bagaimana wabah yang terjadi saat ini di masa depan, para ilmuwan sedang menyelidiki bagaimana suatu populasi menjadi sangat rentan terhadap infeksi jenis varian baru dari COVID-19. Apakah hal itu terjadi karena evolusi dari virus itu sendiri? Yang kedua, misalnya berkurangnya respon kekebalan tubuh manusia terhadap si virus, atau justru karena munculnya jenis mutasi-mutasi yang baru tanpa kekebalan terhadap virus tersebut. Masa depan yang paling penuh harapan namun bisa saja menjadi hal yang paling tidak mungkin bagaimana virus COVID-19 ini terjadi di masa depan, yaitu mengikuti jalur virus campak, di mana infeksi ataupun vaksinasi memberikan perlindungan seumur hidup dan virus yang bersirkulasi di masyarakat sebagian besar berdasarkan mutasi dari virus yang baru. Influenza menawarkan skenario yang lain. Sebenarnya ada dua, influenza A dan influenza B.
di mana influenza A ini yang mendorong terjadinya epidemi influenza musiman global setiap tahun dicirikan sebagai evolusi yang sangat cepat, dan penyebaran yang terjadi di masyarakat itu terjadi karena adanya varian baru yang kebal terhadap varian-varian sebelumnya dan mendorong epidemi musiman yang banyak seperti sekarang ini. Tetapi, jika COVID-19 ini berevolusi lebih lambat, maka kemungkinan akan menyerupai influenza B, di mana tingkat perubahan virus yang lebih lambat dibandingkan dengan influenza A, yang akhirnya membuat virus ini akan lebih banyak menginfeksi pada anak-anak dibandingkan orang dewasa, di mana anak-anak ini memiliki kekebalan yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa. Dan bagaimana evolusi atau perubahan dari COVID-19 ini di masa depan, hal ini juga akan mempengaruhi apakah vaksin akan terus diperbaharui atau tidak. Meskipun virus pernapasan lainnya seperti virus corona musiman 229E menawarkan beberapa gambaran tentang potensi virus COVID-19 ini di masa depan, tapi bisa saja jalannya sangat berbeda. Bisa jadi masa depan SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini masih berada di tangan manusia, yaitu dengan cara memvaksinasi manusia sebanyak mungkin, karena sementara hal inilah hal yang paling efektif, karena diharapkan melalui vaksin justru dapat menghentikan virus membentuk sebuah perubahan atau evolusi dalam membentuk sebuah gelombang yang baru lebih di masa depan. Nah, itu dia yang bisa saya share di konten saya kali ini. Sekali lagi, konten yang saya buat ini bukan niatnya untuk menakut-nakuti teman-teman sekalian, tetapi justru ingin memberikan edukasi kesehatan dengan memberikan harapan bahwa adanya peluang SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini menjadi virus endemik biasa seperti virus influenza yang ada seperti sekarang ini. So, tetap jaga kesehatan kalian semua ya, lewat olahraga, makan makanan yang bergizi, hindari stres, tidur teratur, minum vitamin, dan jika teman-teman berkenan, ayo vaksin. Jangan lupa like, komen jika teman-teman ingin memberikan masukan terhadap konten saya, dan jangan lupa nge-share ke teman-teman kalian jika kalian mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan ini dan bisa memberitahu orang lain lebih banyak. Dan jangan lupa subscribe channel saya agar channel saya dapat terus berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten yang selanjutnya. Dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya.